Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca Aqidatul Majmu'ah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, hari Ahad atau hari Minggu yang senantiasa rutinitas mingguan kita taklim di Masjid Jami'ul Mukarramah, dan juga disampaikan bahwa hari ini adalah sebagai penutup, bukan berarti memutus daripada rutinitas kita, namun penutupan ini kita laksanakan karena datangnya bulan suci Ramadan, tamu yang agung. Maka untuk itu marilah kita sama-sama membaca Aqidatul Majmu'ah sebelum acara ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Majlis Taklim Akhlakul Karimah Masjid Jami'
mudah-mudahan akhirnya kita Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan juga Allah memberikan luasan dan lapang rezeki yang banyak, dan juga diberikan kesempatan untuk pergi haji dan umrah. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat berwajah, nikmat bertatap muka dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslimin laki-laki dan muslimah perempuan. Innal malaikata tad'u ajnihataha litalibil ilma ridan bima yaktub. Bahwasanya kalau saja kita tahu, kita melihat aktivitas malaikat, tentunya kita akan terkesima olehnya, karena malaikat itu dia menaungi kita dan sayap-sayapnya bertebar di muka bumi ini. Mereka senang, malaikat senang, dan malaikat ridho kepada kita. Maka jamaah hadirin yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati pimpinan Majelis Ta'lim Akhlaqul Karimah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Sabri Jamil. Semoga kiranya Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan ilmunya berkah, baik itu di dunia maupun di akhirat, serta keluarganya Allah pelihara dan juga Allah berikan kelapangan rezeki. Yang saya hormati Akhul Al-Kabir, saudara saya yaitu Al-Mukarram Ustaz Rehla. Yang saya hormati Bapak Sudarto, Bapak Haji Suhandi, dan juga Bapak Andi, serta jamaah ibu-ibunya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu yang agung, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dalam suatu hadisnya tentang amal perbuatan orang yang akan menghuni surga, dan juga tentang dikabarkan ada juga amalan, yaitu amalan penghuni neraka. Oleh karenanya dalam hadis tersebut yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrun nasa, bahwasanya banyakkan manusia amali yang mengerjakan amalnya yadkhulunal jannah, yaitu penduduk surga, mengerjakan pekerjaan amal penduduk surga, yaitu yang pertama taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan yaitu baik akhlaknya terpuji. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus innamal bi'itsu liutamima makarimul akhlak. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innamal bi'itsu ilman, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berilmu, berpengetahuan. Oleh karenanya suatu kewajiban baik muslimin laki-laki dan muslimah perempuan itu menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah niat dia untuk
diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, dapat pahala jihad sampai ibu semua dan bapak semua pulang ke rumah, itu dilabeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala jihad. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari ini adalah peristiwa bulan Sya'ban. Sya'ban mempunyai kata, Sya'ban adalah kalimat yang mempunyai beberapa kata. Sya' dalam kitab Durratun Nasihin yaitu disebutkan sya'nya adalah syafa'ah atau sya'nya adalah syarafah. Sya' atau syin itu syarafah dan syafa'ah. Syarafah adalah kemuliaan, syafa'at adalah yaitu pemberian syafaat untuk kita. Kemudian ada huruf ain, terus ada huruf ba. Ainnya adalah ulfah, yaitu suatu harmoni di bulan Sya'ban ini. Kemudian ba-nya adalah billah, ada kebaikan yang Allah berikan pada bulan Sya'ban ini. Dan nunnya adalah nur, yaitu cahaya yang diberikan pada bulan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada amalan yang dilakukan kecuali amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berpuasa di bulan Sya'ban. Maka mengira istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada bulan Sya'ban itu Rasulullah melakukan, sama halnya dia melakukan puasa sebulan penuh lamanya, sehingga dia menyangka bahwa ini adalah merupakan kewajiban. Tapi Rasulullah SAW menegaskan bahwa yang dia lakukan adalah perkara sunnah. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, tu'radul amal ala rabbil alamin, dikumpulkannya suatu amal pada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaumul Isnain wa yaumul Khamis, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Tu'radul amal ala rabbil alamin, dikumpulkannya amal-amal kita, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaitu bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurada amali wa ana sha'im, yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperhitungkan atau dihitungnya amal kita dalam keadaan puasa. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, rekapitulasi ini atau perhitungan amal ini, ada yang kiranya amal harian, ada amal yang dilaporkan mingguan, ada amal liyah yang kita lakukan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 tahun sekali. Pada hari Senin, yaitu dikumpulkan aktivitas kita. Allah Rabbul Alamin melihat hambanya, yutawalillah li jamil khalqi, bahwa sesungguhnya Allah memperhatikan hambanya fi syahri min Sya'ban, fi syahri nisfi min Sya'ban, pada hari pertengahan bulan Sya'ban, yaitu yutawalillah li jamil khalqi wa yaghfirullah kecuali musyrikin atau mustahil. Ada 2 orang yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban ini, yaitu pertama adalah orang-orang musyrik dan orang-orang yang mustahil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu mustahil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, mustahil itu adalah orang yang berseteru, orang yang di bulan Sya'ban ini masih marah-marahan, orang yang di bulan Sya'ban ini tidak saling memaafkan. Bahkan pada bulan Sya'ban ini adalah kesempatan kita untuk meraih amal soleh, kemudian dikumpulkan amal-amal kita, dihitungnya amal-amal kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bulan Sya'ban ini adalah bulan imtihan. Apa itu imtihan? Latihan.
suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh hikmah. Rasulullah SAW menjelaskan bulan Sya'ban ini, Syahrul Inna Rajab Syahrullah, sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah SAW, dan wa syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan puasa adalah bulan untuk kita umat manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada yang menyatakan bahwa orang yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang pelaku, orang yang berzina. Ada juga yang mengatakan bahwa, yang ditambahkan bahwa pelaku khamar, orang yang minum khamar, orang yang berzina, orang yang tidak memaafkan saling satu sama lain, itu tidak diampunkan pada bulan ini. Wa tuqu walidain, dia durhaka kepada orang tua sebelum dia minta maaf kepada orang tua, maka dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada bulan Sya'ban ini ada peristiwa yang dimana kita tahu peristiwa yang pertama, perpindahan ke arah kiblat yang awalnya di Baitul Maqdis ke Baitul Makatul Mukarramah, dan juga peristiwa di bulan Sya'ban ini adalah peristiwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat saja dia makhluk Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna para penutup Nabi, dia berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala berselawat atas Nabi. Selawatnya Allah Subhanahu Wa Taala yaitu memberikan cucuran rahmat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah kita, apa yang kita lakukan pada bulan Sya'ban itu, yaitu perbanyak amal, sedekah, dan juga perbanyak yaitu yang namanya puasa. Ada yang ketiga, yaitu kita sering berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla 'alaiha wahidan sallallahu 'alaiha biha ashran. Barang siapa yang berselawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat untuk kita sebanyak 10 kali. Artinya kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, an ahlul Makkati, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari penduduk Mekah yang pertama, ansuila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaan itu ayatun insiqatul qamar marratain, peristiwa yang dialami pada penduduk Mekah pada saat Nabi ada. Itu bulan Sya'ban terjadi pembelahan bulan menjadi dua, yang dimana penduduk mereka pada menyaksikan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membelah bulan menjadi dua. Apa yang terjadi? Apakah penduduk Mekah itu langsung percaya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak dari mereka tidak beriman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuba liman yarani wa amman nabi. Apabila dia beriman kepada Allah dan Rasulnya pada saat itu, maka dia akan sangat beruntung. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, summa tuba liman yarani wa amman nabi. Sangat beruntung orang yang tidak bersama dengan Nabi, orang yang tidak berkumpul dengan Nabi, tidak makan bareng dengan Nabi, tidak membicarakan persoalan kepada Nabi. Kita semua tidak mengalami
yang namanya ada saat Nabi di tengah-tengah kita. Dulu orang yang bersama Nabi mereka adalah orang-orang yang beruntung, tapi yang beruntung adalah yang lebih beruntung sampai 3 kali Rasulullah SAW menyatakan orang yang paling beruntung orang yang tidak pernah melihatku tapi dia beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ud'uni astajib lakum. Bahwa sesungguhnya orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permohonannya pada bulan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sesungguhnya menjawab permohonan kita, doa-doa kita. Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang yang tidak menyembah, dalam arti dia tidak berdoa, dia tidak menyembah kepada Allah, dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka innal ladzina yastaghfiruna, dia menyombongkan diri, maka dia akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita rasakan di dunia ini begitu pahit, begitu berat ujian yang kita terima. Apabila kita orang beriman, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, baik keadaan senang kita bersyukur maupun dalam keadaan susah kita bersabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada suatu hadis bahwa hadis ini yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat hadis qudsi ini, Inni zanni bi abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tergantung pada sangkaan hambaku. Fala yazunnu bima syaa, orang yang berprasangka baikkah atau orang yang berprasangka burukkah, apa yang dia rasakan, apa yang Allah uji, baik itu kesenangan maupun kesusahan, dia kembalikan kepada Allah. Sesungguhnya ketika kita mendapati musibah yang kita rasakan, Allah memberikan musibah kepada kita, fala yazunnu bima syaa, kembali kepada kita. Allah tergantung kepada kita. Apabila kita menyangka bahwa Allah itu baik, maka kebaikan akan diterima oleh kita. Bapak Ibu sekalian, inna wa in zanna khairan falahu. Apabila kita menganggap kebaikan yang menimpa kita, yang diberikan Allah kepada kita, suatu kebaikan kita menganggap baik, ini semua datangnya daripada Allah, kita kemudian sebagai orang beriman kembalikan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Wa in zanna syarran falahu atau falaha, ketika kita menyangkal bahwa pemberian yang Allah berikan kepada kita, kesusahan yang kita terima, maka kita berburuk sangka, maka Allah tergantung pada sangkaan hambanya. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis qudsi ini yaitu ada cerita seorang orang tua yang begitu sayang kepada anaknya, terhadap anaknya, anak yang keluar rumah dicari. Pada saat itu anak kecil dicari, sampai seorang ibu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah saya petunjuk, saya sedang mencari anak saya, sudah lama kiranya saya tidak menemukan anak tersebut. Ketika Rasulullah SAW diberikan pengetahuan
maka ditunjuklah anak itu berada di suatu tempat, maka orang tua itu datang kepada anaknya dan akhirnya bertemu kepada anaknya. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, apa yang terjadi? Peristiwa ini engkau anggap seperti apa? Tentu sahabat menjawab, tentu ini adalah kebaikan orang tua terhadap anaknya, sampai anak yang hilang itu dicari oleh orang tuanya. Akhirnya Rasulullah SAW menambahkan bahwa yang dilakukan orang tua itu terhadap anaknya benar, memang dia sayang, namun Allah lebih sayang terhadap hambanya lebih daripada orang tua menyayangi anaknya. Bapak Ibu sekalian, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat peristiwa ini bahwa kita tahu kita disayang oleh orang tua kita, maka sangat berdosa orang yang tidak sayang kepada orang tuanya. Orang yang durhaka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang bertengkar, tetangga yang bertengkar, tetangga yang saling memarahi, itu tidak diampunkan pada bulan ini. Maka jamaah rahimakumullah, saya mengajak khususnya pribadi saya untuk sering-sering kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita melakukan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban ini sebanyak 1 bulan lamanya. Namun kita tidak demikian. Boleh Bapak Ibu semuanya mengajak keluarganya untuk berpuasa di bulan Sya'ban, sangat boleh. Namun kiranya kalau Bapak Ibu tidak punya hutang pada saat puasa Ramadan yang telah lalu, ironik saja saat Ibu melaksanakan puasa sunnah bulan Sya'ban tapi tidak melaksanakan, atau waktu Ibu Bapak ini tahun lalu tidak membayarnya, itu ironik. Maka dianjurkan pada bulan Sya'ban ini adalah imtihan, latihan kita. Mungkin barangkali puasa waktu di bulan atau tahun lalu kita tidak puasa atau berhalangan puasa, atau kita punya utang, bayar sekarang. Keutamaan bulan Sya'ban adalah membayar bulan Ramadan atau membayar puasa pada saat bulan Ramadan. Mungkin itu Bapak yang Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyampaian saya pada hari ini, yaitu sebetulnya mengisi kekosongan ketika guru nggak ada. Akhirnya saya dipanggil untuk mengisi yang kekosongan ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهدم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدر ومقدار العظيم. اللهم إني نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وسعة في البلد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أحوين علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الرزق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني ظلمت نفسا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم.